warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 4, bagaimana kabarmu hari ini? Ya, Bapak Ibu Guru berharap kalian tetap sehat dan tetap semangat dalam belajar. Anak-anak jangan lupa jaga kesehatan ya, sebab kesehatan itu nomor 1. Jika kalian sehat, kalian bisa melakukan aktivitas apa saja. Anak-anak kelas 4, kali ini kalian sudah di tema 4 ya. Berbagai pekerjaan, subtema 1, jenis-jenis pekerjaan. Pembelajaran 3 dan 4. Nah, anak-anak, ini ada apa? Nana lihat gambar apa ini? Ya, 2 orang atlet pencak silat sedang bertarung atau sedang bertanding. Siapa yang akan menang? Ya, yang menang tentunya yang bisa menjatuhkan lawannya. Nah, anak-anak, siapa di antara kalian yang mengikuti ekstrakurikuler pencak silat? Atau mengikuti kegiatan pencak silat di daerah lain? Ya, tidak apa-apa, bagus anak-anak ya. Itu merupakan warisan budaya negara Indonesia. Nah, nanti tema 4, kita covernya ini anak ya, berbagai pekerjaan. Nah, lihat itu ada berbagai macam pekerjaan dalam cover buku ini. Ya, tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, siswa dapat mempraktekkan gerakan kaki pada seni bela diri silat atau pencak silat. Yang kedua, siswa dapat membandingkan sifat-sifat tokoh. Yang ketiga, siswa dapat menghubungkan sikap tokoh dengan sila pertama. Yang keempat, siswa dapat memberikan pendapat tentang sifat tokoh. Itulah Nana tujuan pembelajaran kita kali ini di tema 4 subtema 1 jenis-jenis pekerjaan. Nah, Nana, kita masuk ke pembelajaran 3. Nah, warisan budaya Indonesia yang dikenal dunia tidak hanya batik anak-anak, tidak hanya batik atau tidak hanya bajunya ya, yang digambar dengan berbagai lukisan yang indah. Di bidang olahraga, pencak silat juga merupakan warisan budaya yang mendunia. Jadi pencak silat ini anak-anak sudah di berbagai dunia, sudah ada cabangnya, bukan hanya di Indonesia saja. Nah, tahukah kamu salah satu atlet atau pencak silat di Indonesia yang telah berhasil dalam berbagai perlombaan? Nah, ini adalah Iko Uwais. Ya, adalah salah satu atlet pencak silat Indonesia. Ia telah menekuni dunia silat lebih dari 10 tahun. Iko Uwais berhasil menduduki urutan ketiga dalam gelaran turnamen silat Provinsi Jakarta pada tahun 2003. 2 tahun kemudian, ia berhasil menjadi juara. Ya, dia menjadi juara silat nasional kategori demonstrasi. Iko beberapa kali mengikuti kegiatan pencak silat di luar negeri, seperti di Inggris, Rusia, Laos, Kamboja, dan Prancis. Tuh anak-anak, ternyata pencak silat ini sudah banyak di berbagai negara anak-anak. Ada di Inggris, Rusia, Laos, Kamboja, dan Prancis. Pencak silat merupakan seni bela diri bangsa Indonesia. Hampir setiap daerah di Nusantara memiliki tokoh pendekar silat kebanggaan. Pencak silat memiliki gerakan unik yang mengalir dengan koreografi layaknya sebuah tarian. Dalam setiap gerakan juga terkandung filosofi. Hal ini membuat pencak silat menjadi salah satu ilmu bela diri yang menarik minat dunia. Sebagai generasi penerus,
kamu mempunyai tanggung jawab untuk melestarikan pencaksilat. Salah satu caranya adalah dengan mempelajarinya. Anak-anak, di dalam pencaksilat ini banyak sekali perguruan pencaksilat anak-anak ya. Di antaranya ada Merpati Putih, ada Pajajaran, ada Kelabang Seribu ya, dan perguruan lainnya anak-anak. Dan perguruan-perguruan tersebut masuk dalam Ikatan Pencaksilat Indonesia. Nah, ini adalah wadah pencaksilat Indonesia dalam suatu organisasi adalah IPSI. I Ikatan, P-nya pencaksilat, S-nya silat, I-nya Indonesia. Ini adalah logonya anak-anak IPSI. Nah, ini ada 2 orang pencaksilat. Pasti ini dari 2 perguruan yang berbeda ya, sedang bertanding. Anak-anak, itu adalah pencaksilat. Ayo mencoba. Sekarang kamu akan mempelajari olahraga bela diri pencaksilat. Kamu akan mempelajari teknik dasar dalam gerakan pencaksilat. Teknik dasar tersebut meliputi melangkah, pasang, serangan, dan belaan atau tangkisan. Mari kita pelajari anak-anak ya. Lihat gambar berikut anak-anak. Yang pertama ada langkah ke depan. Nah, langkah ke depan, kaki kiri tetap di sebelah kiri dan kaki kanan yang melangkah ke depan agak serong ke kiri. Hup. Nah, itu anak-anak. Kaki kiri tetap, kaki kanan yang melangkah sesuai tanda panah yang ini anak-anak. Nah, itu ya. Itu adalah langkah ke depan dalam gerakan pencaksilat. Lalu yang B, langkah ke belakang. Nah, langkah ke belakang, kaki kiri tetap di tempat, lalu kaki kanan ya tarik ke belakang sesuai tanda panah ini anak-anak. Hop. Ya. Itu adalah langkah ke belakang. Lalu yang C adalah langkah ke samping. Langkah ke samping, kaki kiri tetap ada di sebelah kiri, lalu kaki kanan geser sesuai tanda panah ini ke kanan. Hup. Nah, itu adalah langkah ke samping. Itulah anak-anak beberapa contoh langkah dalam pencaksilat, yaitu langkah ke depan, langkah ke belakang, dan langkah ke samping. Ya, ada juga langkah serong ke depan. Ada juga langkah serong ke belakang. Ya, jika serong itu tidak ke belakang atau tidak ke depan sekali anak-anak, tetapi agak serong ke kanan. Ya, ayo menulis. Kemarin kamu sudah belajar tentang pentingnya bekerja. Bacalah cerita tentang semut dan belalang. Kalian tahu semut anak-anak? Ya, ada semut merah, ada semut hitam. Belalang, tahu anak-anak belalang? Ya, belalang biasanya kulitnya berwarna hijau. Kalian sudah pernah ada yang menangkapnya atau melihatnya? Ya, cerita ini memberikan contoh akibat seseorang tidak mau bekerja. Ya, jika anak-anak masih belajar, maka anak-anak harus belajar. Bekerja nanti setelah belajar telah selesai. Bacalah cerita berikut ya. Semut dan belalang. Di tengah hutan, hiduplah seekor semut yang sangat rajin. Setiap hari semut itu selalu bekerja mengumpulkan makanan dan menyimpannya di dalam lumbung. Ya, dalam lumbung itu tempat makanan anak-anak ya. Tempat makanannya semut simpan dalam situ dikumpulkan. Teriknya matahari dan derasnya air hujan tidak mengurangi semangat sang semut untuk mengumpulkan makanan. Dengan bersusah payah, sang semut bekerja keras untuk membawa makanan, kemudian dikumpulkan dan disimpan di dalam lumbung rumahnya.
Semut tuh rajin anak-anak ya, mengumpulkan makanan dan disimpan di dalam lumbung rumahnya. Wah, bagus. Pada suatu ketika, ya, ketika semut sedang bekerja, sang semut bertemu dengan seekor belalang yang sedang asik berjemur sambil bermalas-malasan. "Hai Mut, kamu sedang apa?" tanya belalang. "Aku sedang mengumpulkan makanan untuk persiapan musim dingin." Ya, musim dingin itu biasanya kita musim hujan anak-anak ya. Musim hujan. Jawab semut. "Ah, buat apa kamu melakukannya sekarang?" kata belalang nih anak-anak. "Musim dingin masih lama. Lebih baik kita bermalas-malasan dahulu. Ya, berjemur," kata belalang lagi. Sang semut tidak memperdulikan belalang. Ia tetap bekerja, mengumpulkan makanan ya yang dijumpainya lalu dimasukkan ke dalam lumbung makanannya. Demikianlah sepanjang hari sang semut sibuk bekerja. Sementara sang belalang bermalas-malasan, ya berjemur dengan alasan musim dingin atau musim hujan masih lama. Akhirnya musim dingin tiba. Sang semut yang rajin itu duduk dengan nyaman di dalam rumahnya yang hangat. Ya, banyak makanan di lumbungnya. Ia menikmati makanannya yang berlimpah. Belalang termenung sedih di rumahnya karena tidak memiliki makanan sedikit pun. "Ya, aku lapar. Aku tidak ada makanan. Sedangkan di luar hawa dingin, musim hujan." Nah, itu kata belalang. Saat belalang hampir mati kelaparan, sang semut datang dan memberinya makanan. "Hai belalang, kamu lapar ya? Kamu tidak ada makanan ya?" Lalu semut memberikan makanan itu kepada belalang. "Ini belalang, silakan. Kau makan ya. Ya, jangan lupa kamu harus rajin mencari makanan. Jangan bermalas-malasan saja. Ya, jangan berjemur saja." "Iya semut, aku baru sadar. Ternyata aku tidak boleh bermalas-malasan. Aku lapar sekali." Nah, sejak saat itu, setelah semut memberi makan belalang, sang belalang mulai rajin bekerja, mengumpulkan makanan seperti sang semut. Ya, anak-anak, itu adalah tipe pekerja ya. Ada yang sungguh-sungguh dan ada yang pemalas. Siapakah yang bersungguh-sungguh dalam mencari makanan bekerja? Siapa? Ya, semut. Siapakah yang bermalas-malasan? Siapa? Ya, belalang. Tetapi akhirnya bisa diambil kesimpulan yang bermalas-malasan itu akan lapar. Sumber dengan revisi adalah dari anaknusantara.com. Ayo mencoba anak-anak. Tahukah kamu siapa yang bekerja agar lingkungan tetap terlindungi? Ya, tetap bersih, tetap indah, tetap asri. Ya, mereka adalah pecinta lingkungan. Orang-orang pecinta lingkungan. Mereka adalah orang-orang yang bekerja untuk melindungi lingkungan tanpa imbalan atau bayaran, tanpa digaji. Anak-anak pecinta lingkungan ini. Pecinta lingkungan bekerja di berbagai wilayah. Kamu juga bisa menjadi seperti mereka. Ya, menjaga lingkungan supaya bersih, supaya nyaman, membersihkan sampah, dan lainnya. Tugas pecinta lingkungan ini adalah menjaga lingkungan dari perusakan dan pencemaran akibat ulah manusia. Kita tidak boleh meniru anak-anak akibat ulah manusia ini yang begini anak-anak ya, membuang sampah di kali ya, atau juga membuang limbah-limbah lainnya tidak di tempatnya. Nah, itu adalah ulah manusia
yang tidak patut kita tiru. Nah, anak-anak, sekarang kita masuk ke penilaian ke pembelajaran 3. Yang pertama, seni bela diri apa yang berasal dari negara Indonesia? Seni bela diri apa, anak-anak? Tadi telah Bapak sampaikan. Yang kedua, siapakah nama atlet pencaksilat Indonesia yang terdapat pada teks di atas? Siapakah nama atletnya? Yang ketiga, apakah nama induk organisasi pencaksilat Indonesia? Ya, nama induk organisasi atau perkumpulan pencaksilat Indonesia apa, anak-anak? Yang keempat, dalam bacaan semut dan belalang, siapakah yang mengumpulkan makanan setiap hari, yang selalu bekerja setiap hari? Siapa? Yang kelima, apakah yang dirasakan belalang pada musim dingin? Ya, belalang merasakan bagaimana dia tidak bisa keluar rumah. Nah, anak-anak, itu adalah soal-soal penilaian pembelajaran 3 yang harus kalian kerjakan. Kalian tulis di buku dan nanti akan dikumpulkan ke sekolah sesuai jadwal yang ditentukan Bapak dan Ibu gurumu di sekolah. Sekarang kita masuk ke pembelajaran 4, anak-anak. Masih di subtema 1, jenis-jenis pekerjaan. Pengetahuan apa saja yang harus dimiliki oleh seorang yang bekerja? Apa yang akan terjadi jika mereka tidak memiliki nilai-nilai itu? Anak-anak, jika kalian bekerja, kalian harus memiliki sifat yang jujur, ya, sifat yang rajin, ya, dan mematuhi perkataan pimpinan atau bapak ibu guru di sekolah. Itu adalah pengetahuan yang harus dimiliki kita apabila kita bekerja. Saat seseorang bekerja, mereka harus mempunyai nilai-nilai yang baik. Jujur dan kerja keras adalah nilai yang harus dimiliki. Apa yang dimaksud jujur? Ya, jujur adalah berkata apa adanya, anak-anak. Ya, tidak mau berbuat kesalahan, tidak mau meniru orang yang berbuat salah, sesuai aturan bekerjanya. Itu adalah jujur. Apa contohnya? Silakan, contohnya apa? Nah, andai kata kalian disuruh bapak atau ibu untuk membeli tempe di warung. Nah, belikan tempe, ya, 1 ya. Lalu nanti kembalikan kasihin ke ibu. Nah, lalu kalian ke warung. Tempe harganya 3.000. Nah, kalau kalian membawa uang 5.000, maka kembalinya 2.000. Nah, lalu kalian datang ke rumah. Bu, ini tempenya. Ini harganya 3.000 dan ini kembalinya 2.000 ya, Bu. Nah, kalian harus berkata apa adanya. Itu jujur. Harga tempenya 3.000, ini kembalinya 2.000. Lalu kalau kalian ingin meminta uang jajan, kalian harus berkata ke ibu, Bu, aku ingin jajan, Bu. Hari ini aku belum jajan. Oh ya sudah, 2.000-nya buat kamu, silakan buat jajan. Nah, itu anak-anak. Jika kita berbuat jujur, ayah dan ibumu pasti akan memberinya. Ayo simak cerpen berikut, cerita pendek berikut. Pemimpin idola adalah pemimpin yang jujur. Ya, anak-anak. Ida, temanku sebangku. Mungil, berkulit hitam manis, tidak banyak bicara, dan pandai. Itulah ciri-ciri dari Ida. Ia seorang anak yang sederhana. Ayahnya sudah lama meninggal. Ia tinggal bersama ibu dan adiknya. Ida, anak yang sangat pandai. Nilai-nilainya yang selalu bagus memberinya kesempatan meneruskan sekolah tanpa biaya. Tuh anak-anak, jika nilainya bagus, ya kalian bisa
sekolah tanpa biaya atau biaya siswa. Ya, semua buku pelajaran dan perlengkapan sekolah seperti tepak, pensil, buku, penghapus ditanggung oleh sekolah. Ida tak pernah malu dengan kondisi keluarganya. Bahkan, ia semakin rajin belajar dan terus berprestasi, terus belajar agar nilainya bagus. Ida juga selalu menjadi tempat bertanya jika teman-temannya mengalami kesulitan dalam pelajaran. Teman-teman memilih Ida sebagai ketua kelas. Ya, ketua kelas karena dia itu pandai, tenang, dapat berkomunikasi dengan baik, serta mampu menjaga ketertiban kelas menjadi modal utamanya. Itulah kenapa Ida dijadikan sebagai ketua kelas. Hari ini, Ibu Tati mengingatkan tentang ulangan matematika. Sebagian siswa tidak siap, termasuk Gugut, si jagoan bola. Gugut ini adalah mempunyai hobi bermain bola, yang duduk di belakang kami, di belakang Ida. Waduh, saya belum belajar, Bu. Kemarin saya seharian bermain bola sampai sore. Pulang ke rumah langsung tidur, Bu. Protes Gugut. Ulangan tetap berlangsung. Gugut resah. Ia menengok ke kiri dan ke kanan. Tiba-tiba ditendangnya kursi Ida dari belakang. Duk! Duk! Shh, Ida, bantu aku dong. Geser sedikit ke kiri agar aku bisa melihat jawaban di kertas ulanganmu, pinta Gugut. Ida tak berkeming. Ida tidak mau menoleh. Ia hanya menggelengkan kepalanya pelan tanpa menengok ke belakang. Gugut mengganggunya lagi. Ayo dong Ida, sekali ini saja please. Nanti aku beri kamu uang 10.000 rupiah. Kamu bisa jajan kue di kantin. Gugut merayu Ida. Gugut tahu benar, Ida tidak pernah jajan di kantin. Ibunya tidak memberinya bekal uang jajan. Ida selalu membawa sebungkus nasi dan lauk dari rumah. Namun, di luar dugaan Gugut, Ida tidak terusik. Ida tidak menengok ke belakang. Sekali lagi, ia menggelengkan kepalanya. Tidak, Gut, tidak, Gut. Sampai waktu berakhir. Gugut terpaksa menyerahkan kertas ulangannya dengan lunglai, dengan lemas. Wah, aku ulangan matematikanya seadanya sajalah, kata Gugut. Begitu anak-anak ya. Pada waktu istirahat, Ida menghampiri Gugut. Maaf ya Gugut, aku bukan tidak ingin membantumu. Menyontek dan memberi contekan kepada teman adalah perbuatan tidak jujur. Bahkan, perbuatan tersebut bisa dianggap sebagai korupsi kecil-kecilan, katanya kepada Gugut. Ida, masa mencontek sekali saja dianggap korupsi, kata Gugut anak-anak. Setauku, korupsi nilainya miliaran dan hanya dilakukan oleh pejabat yang berkuasa, kata Gugut. Gugut, justru kita harus melatih diri. Korupsi dan menyontek sama-sama mengambil hak orang lain. Bernilai kecil atau besar, tetap saja tidak jujur. Kata Ida anak-anak, kita membiasakan diri bertingkah laku lurus. Mudah-mudahan ketika besar nanti, kita tidak akan tergoda untuk melakukan korupsi dalam bentuk apapun. Ida menambahkan dengan panjang lebar. Aku dan teman-teman sekelas yang ikut mendengarkan percakapan Ida dan Gugut terdiam setuju. Memang tidak salah kami memilih Ida sebagai pemimpin di kelas. Tidak sekedar pandai,
Ida juga patut dijadikan teladan, patut ditiru. Nah, anak-anak, menurut kalian bagaimana tokoh Ida dalam teks ini? Ya, pandai, jujur, patut ditiru, patut sebagai teladan. Bagaimana Gugut, anak-anak? Ya, Gugut memang pandai dalam bermain bola, tetapi kegiatan Gugut atau kelakuan Gugut dalam mencontek tidak patut kita tiru. Berapa tokoh anak-anak dalam teks ini? Berapa tokoh? Ada Ida, ada Gugut, dan ada Ibu Guru. Jadi ada 3. Dan ada teman-teman lainnya yang sekelas yang tidak disebutkan namanya. Nah, sikap apa yang perlu aku contoh, anak-anak? Sikap dari Ida, apa yang perlu dicontoh? Pandai, rajin, ya, lalu tegas, berwibawa. Nah, pendapat tentang Ida, sikap Ida bagaimana? Ya, pendapatnya menurut Ida perlu kita tiru dan perlu dijadikan tauladan. Lalu sikap-sikap dari Gugut, ya, dia dalam ulangan ingin mencontek hasil dari Ida. Pendapatmu tentang sikap Gugut? Ya, karena mencontek tidak boleh, maka tidak patut kita tiru perbuatan yang telah dilakukan oleh Gugut. Nah, anak-anak, bagaimana andaikan Ida memberikan contekan kepada Gugut? Apa yang akan terjadi? Ya, kemungkinan ya dampaknya bagi Gugut adalah dia akan malas belajar, tidak berusaha, dan mengandalkan orang lain. Apa dampaknya bagi Ida? Ya, dampaknya bagi Ida, dia berarti memberikan contekan kepada Gugut. Maka Ida pun dianggap tidak jujur terhadap Gugut dan Ibu Guru. Dampaknya bagi Bapak dan Ibu Guru yang mengajar, ya, nanti tidak bisa melihat Bapak Ibu Guru mana yang sering belajar, mana yang jarang belajar, dan mana yang tidak belajar. Itu Bapak Ibu Guru akan sulit dalam menilainya. Anak-anak, sila pertama mengajarkan bahwa pemeluk agama harus taat dengan aturan agamanya. Setiap pemeluk agama harus taat dengan aturan agamanya. Jika anak-anak aturannya harus berlaku jujur, harus melakukan sholat 5 waktu, harus puasa, harus zakat, maka harus taat dan melaksanakannya. Setiap agama pasti mengajarkan pemeluknya untuk berbuat jujur, itu pasti. Sikap tidak jujur akan membawa dampak bagi diri kita dan orang lain. Semua orang harus jujur, termasuk orang-orang yang bekerja. Benar kata Ida, mungkin tindakan tidak jujur ketika sekolah adalah mencontek, dan tindakan tidak jujur ketika sudah bekerja bisa korupsi, mengambil hak atau hal orang lain yang bukan miliknya. Itu adalah tentang jujur, anak-anak. Baik, sekarang kita akan masuk ke penilaian pembelajaran 4. Ada soal pertama, anak-anak. Apakah arti dari jujur? Yang kedua, tuliskan 3 tokoh yang terdapat pada teks. Pemimpin idola, pemimpin yang jujur. Siapa saja tokohnya, anak-anak ya? Tulis 3 tokohnya. Yang ketiga, siapakah ketua kelas pada bacaan di atas? Siapa nama ketua kelasnya, namanya, dan bagaimanakah sikapnya, anak-anak? Ya, yang perlu kita contoh. Yang keempat, apakah sikap Gugut dalam ulangan matematika boleh kita tiru? Boleh tidak, anak-anak? Ya, jika tidak, mengapa tidak boleh kita tiru?
Yang kelima, sila pertama Pancasila mengajarkan bahwa setiap pemeluk agama harus titik-titik. Nah, itu adalah soal-soal anak-anak yang harus kalian tulis, kalian catat, dan nanti akan dikumpulkan di sekolah kepada bapak dan ibu gurumu di sekolah sesuai jadwal yang ditentukan. Baik anak-anak, pembelajaran tema 4 berbagai pekerjaan, subtema 1 jenis-jenis pekerjaan, pembelajaran 3 dan 4 telah selesai. Maka kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.